Ayo mengamati. Sumber daya alam Indonesia sangat beragam. Hal ini menyebabkan kegiatan pengolahan sumber daya alam pun beragam. Salah satunya seperti gambar yang kita lihat di samping. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan pengolahan sumber daya alam berupa tanaman padi. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Pasti pernah ya. Nah, kegiatan tersebut adalah mengolah padi hingga menjadi beras, lalu didistribusikan kepada pedagang beras. Bagaimana sih proses selanjutnya hingga beras menjadi nasi yang siap disantap? Dan pekerjaan apa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Ayo mencari informasi. Menjelaskan contoh kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Nah, selain kegiatan yang dilakukan oleh petani pada gambar yang sebelumnya, kegiatan pengolahan sumber daya alam lain yang bermanfaat bagi masyarakat adalah kegiatan pembuatan kertas. Nah, kertas terbuat dari batang kayu yang diproses dengan cara tertentu. Nah, pekerjaan memproduksi kertas dilakukan di pabrik kertas. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di pabrik kertas amatlah penting, sebab tanpa adanya pekerja, pabrik tentunya tidak dapat beroperasi. Ternyata kertas juga merupakan media yang sangat penting untuk membuat buku tulis, buku pelajaran, buku gambar, koran, majalah, kertas surat, dan juga amplop. Ternyata kertas juga adalah bagian dari keseharian masyarakat yang tidak bisa terlepaskan. Tahukah kamu bagaimana cara pembuatan kertas? Yuk perhatikan proses pembuatan kertas berikut ini. Kita bisa lihat di gambar. Di situ ada 7 gambar mengenai proses pembuatan kertas. Nah, Memi ini akan bacakan deskripsi dalam setiap gambar pembuatan kertas. Yang pertama dalam gambar yaitu kayu sedang dikupas kulitnya dan dipotong hingga berukuran sangat kecil. Dan yang kedua, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur kertas atau pulp. Untuk gambar yang ketiga, pulp atau bubur kertas dicampur dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Dan yang keempat, pulp atau bubur kertas masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Gambar yang kelima, kandungan air dalam pulp atau bubur kertas dihilangkan dengan mesin press. Dan gambar yang keenam, kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Dan yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Nah, menurut kamu, apa sih sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan kertas? Nah, sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan kertas yaitu adalah kayu. Dan yang kedua, apa sih yang terjadi jika penggunaan kertas dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi jumlahnya? Nah, yang terjadi adalah pohon-pohon akan semakin hilang karena kayu terbuat atau diambil dari pohon-pohon, sehingga bumi atau Indonesia tidak lagi banyak akan tanaman atau tumbuh-tumbuhan jika penggunaan kayu tidak dibatasi. Dan menurut kalian, apa yang harus kita lakukan ya agar kertas dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tetap dapat diproduksi? Nah, yang kita lakukan adalah kita harus menggunakan kertas dengan bijak. Mungkin kita berpikir gitu, wah kertas itu kan sangat tipis. Kita mikir, wah pasti gampang buatnya. Tapi kita sudah lihat tadi ya, bahwa cara pembuatan kertas itu sangatlah sulit ya. Dengan banyaknya proses dari kayu yang dikuliti, terus potongan kayu dicampur, terus dikasih bahan pemutih, dipres. Nah, itu sangatlah susah, sehingga menjadikan kertas setipis itu pun tidak membuat kita harusnya semakin tipis nih, semakin gampang terus mau pakai kertas. Jadi apa yang kamu lakukan adalah gunakan dengan bijak segala kertas yang ada di rumahmu. Kalau masih muat,
tulis masih di bawahnya, oke? Nah, ternyata industri kertas merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Jadi, ternyata industri kertas, kegiatan ekonomi menghasilkan barang. Nah, yang dihasilkan adalah kertas. Selain industri kertas, apalagi sih kegiatan industri yang menghasilkan barang? Nah, apa itu industri? Industri adalah kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam tersebut merupakan kekayaan alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan manusia. Nah, dalam satu kegiatan industri terdapat jenis-jenis pekerjaan yang menunjang kegiatan industri tersebut. Tahukah kamu jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang? Dan kita akan lihat di slide selanjutnya jenis-jenis pekerjaan, dan kalian akan tahu jenis barang apa saja yang dihasilkan dan sumber daya alamnya dari mana ya. Oke, untuk gambar yang A, nama pekerjaannya adalah petani. Barang yang dihasilkan adalah padi. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah tanah. Untuk gambar yang B, nama pekerjaan adalah penambang. Barang yang dihasilkan adalah kapur. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah batu kapur. Dan untuk gambar yang terakhir, nama pekerjaan adalah nelayan. Barang yang dihasilkan adalah ikan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah air laut. Nah, kegiatan industri yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Jadi, kegiatan tersebut juga tidak boleh menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Misalnya, nelayan tidak menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan karena dengan penggunaan bom dapat merusak terumbu karang dan lingkungan laut. Nah, dengan kalian memperhatikan kelestarian alam bukan hanya tugas pekerja yang mengolah sumber daya alam, melainkan tugas kita semua. Kita dapat melakukannya dengan cara menghemat benda-benda yang dihasilkan dari pengolahan sumber daya alam. Misalnya menghemat penggunaan kertas. Coba bayangkan kalau kalian tidak menggunakan atau menghemat sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Pastinya semuanya akan tidak ada atau cepat habis. Ayo membaca. Kita akan menyampaikan pendapat tentang tokoh suatu cerita lisan dan tulisan. Nah, upaya pelestarian sumber daya alam dilakukan agar kita dapat terus-menerus memanfaatkan sumber daya tersebut. Selain itu, kita juga melakukannya untuk melestarikan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Misalnya, menjaga hutan berarti kita juga turut menjaga kelestarian makhluk hidup yang ada di hutan. Nah, kita akan dengarkan suatu cerita, yaitu hewan yang hidup di hutan adalah gajah. Nah, kalian boleh dengarkan cerita tersebut dengan baik. Gajah yang baik hati. Gajah hidup di hutan. Tubuh gajah tinggi dan besar. Belalainya panjang dan kuat. Ia juga memiliki sepasang telinga yang lebar. Gajah sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan kepada hewan-hewan yang kelaparan. Ia juga selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan, baik hewan yang besar seperti badak dan harimau maupun hewan kecil seperti tikus dan belalang. Pada suatu hari, gajah melakukan perjalanan yang jauh. Ia berkeliling hutan dan bertemu dengan seekor jerapah yang sedang kesakitan karena terkena pohon yang tumbang. "Gajah, gajah, tolong aku," kata jerapah sambil menahan rasa sakit. Mendengar teriakan jerapah, gajah itu langsung mengangkat pohon yang mengimpit tubuh jerapah dengan belalainya. "Terima kasih kawan," ucap jerapah. "Seandainya kamu tidak segera datang menolongku, mungkin aku tidak dapat diselamatkan. Sekali lagi terima kasih gajah." "Syukurlah kamu hanya mengalami luka ringan," jerapah kata gajah. "Ya, kamu benar, gajah. Rasanya tidak mungkin ada hewan lain yang sanggup menolongku untuk mengangkat pohon sebesar itu," ungkap jerapah. "Kita hidup memang harus saling menolong," ucap gajah.
Meskipun gajah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh hewan lain, tetapi gajah tetap rendah hati. Gajah tidak menyombongkan diri. Setelah menolong jerapah, gajah pergi meneruskan perjalanannya. Setelah kalian mendengar cerita tentang gajah yang baik hati, kalian bisa menyimpulkan ya bahwa walaupun badan gajah sangat kuat atau badannya besar, dia tetap mau menolong baik yang punya badan besar atau hewan yang badannya kecil. Nah, kalian sebagai manusia yang memiliki kekuatan, baik dalam kekuatan fisik maupun jasmani, mental dan rohani, kita harus sama-sama menolong orang lain tanpa memandang bulu. Seperti isi kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke?